Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh dalam acara Tanya Kesehatan. Dan sahabat edukasi, apa kabar Anda hari ini? Semoga sahabat edukasi selalu dalam keadaan sehat dan semoga juga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Dan pembahasan menarik kita pada pagi ini adalah mengenai speech delay. Apa itu speech delay? Speech delay adalah gangguan keterlambatan berbicara yang dialami oleh seorang anak. Mengapa bisa terjadi speech delay dan bagaimana cara menanganinya? Telah hadir bersama saya, Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, yaitu Dr. Sri Hastuti Spesialis Saraf, Konsultan Saraf Anak. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Risma. Ya, gimana dok? Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat, harus semangat. Semangat. Puasa. Lancar ya dok puasa ya? Alhamdulillah lancar. Baik dokter, pembahasan menarik kita yaitu mengenai speech delay ya dok. Speech delay, keterlambatan berbicara, gangguan keterlambatan berbicara pada anak. Apakah benar dokter? Penjelasannya gimana dok? Ya. Jadi kalau speech delay itu kalau diartikan secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia memang gangguan keterlambatan bicara. Nah, tetapi untuk definisinya atau pengertiannya, speech delay adalah gangguan berbahasa di mana ditandai dengan kemampuan berbicara atau kemampuan untuk mengerti terhadap suatu kata pada setiap anak itu tidak sesuai dengan umurnya, Risma. Gitu. Jadi misalnya nih anak patokan kita biar inget aja nih mama-mamanya gitu 4 sampai 7 tahun 13 sampai 15 bulan itu sang anak harus bisa memproduksi 4 sampai 7 kosakata. Nah, 4 sampai 7 kosakata. Itu patokannya itu aja. Jadi kalau misalnya pas pada saat umur setahun setengah si anak masih belum keluar satu patah kosakata pun, nah itu sudah bisa berpikir, oh ini apa mungkin sang anak menderita speech delay apa bukan ya. Jadi mamanya harus deteksi cepat ini Risma untuk penanganan untuk speech delay nanti, dimana kalau semakin cepat mendeteksinya semakin bagus penanganannya. Berarti tidak sesuai dengan umur. Kosakatanya yang dikeluarkan sang anak tidak sesuai dengan umur ya dokter. Baik dokter, itu tadi pengertian ya dok ya. Sekarang tanda dan gejalanya seperti apa dok? Ya, tadi untuk definisi kan ada keywordnya itu. Jadi pada setiap anak tidak sama ya. Jadi misalnya tadi pada anak dengan usia dia sekitar 3 tahun, nah itu sang anak harus mampu memproduksi kosakata sekitar kalau pada umur 2 tahun tadi harus memproduksi 50 kosakata. Nah, pada anak umur 3 tahun dia harus bisa menghasilkan 3 sampai 6 kata per kalimat. Nah, itu. Jadi tetap kita patokannya kalau anak setahun, nah itu dia harus memproduksi kosakatanya 6 sampai 7. 6 sampai 7. Jadi mungkin lebih mudahnya untuk bunda-bundanya itu patokannya di umur 13 bulan itu dokter ya. Jadi 13 sampai 15. Jadi 13 sampai 15 sampai 7 kosakata. 4 sampai 7 kosakata. Jadi di situ dokter ya. Karena kalau misalnya memang lebih ke umurnya lebih banyak lagi kosakata yang harus dihasilkan gitu dokter ya. Jadi kalau misalnya nih biasanya moms itu taunya itu biasanya di umur berapa dokter? Ya, jadi seperti saya katakan di awal, para moms harus bisa mendeteksi secepat mungkin dengan patokan tadi yaitu pada umur setahun ini. Jadi kalau umur setahun itu sang anak harus bisa memproduksi 4 sampai 7 kosakata. Ya. Kalau seandainya pada umur setahun satu patah kata pun belum keluar, nah itu kita sudah harus waspada nih, oh ini apa mungkin mengarah ke speech delay ya. Karena kalau misalnya kalau untuk para bunda nih, kalau misalnya nanti ada mitos gini dok, oh dia duluan pandai jalan nih, baru ngomong gitu kan. Jadi sepertinya kayaknya akan terlambat ya dokter untuk mendeteksi bahwa si anak itu speech delay seperti itu kan dok. Pengalaman dokter itu seperti apa? Di usia seperti apa yang banyak datang ke dokter seperti itu? Ya, terima kasih Risma.
Memang betul ya. Oh, nanti kadang-kadang apalagi kalau cucu pertama kan, itu pasti neneknya pasti akan turun ikut campur dari pihak mama, dari pihak papanya. Oh nggak apa-apa, dulu aja papanya dulu bisa ngomong sekitar 2 tahun misalnya gitu. Buktinya sekarang juga lancar. Nah kemudian nanti dari pihak mamanya juga, oh nggak apa-apa karena dulu keponakannya adik papanya juga, adik mamanya juga ngomongnya juga lebih telat, lebih duluan jalannya. Nah memang itu ada kebanyakan dari leluhur-leluhur kita ya. Tetapi intinya kalau dari segi pelajaran tumbuh kembang otak anak dan pusat motorik bicara anak pada umur setahun, anak belum bisa mengucapkan satu patah kata pun, nah itu sudah harus kita curiga ini speech delay. Misalnya nih Risma, dia mau, biasa kan kalau anak-anak kalau umur setahun tuh udah bisa tuh kan dia mau itu, tapi kok cuma pakai bahasa isyarat, ditarik-tarik mamanya apa, nah itu udah berarti kan tidak ada produksi kata yang terbentuk kan. Nah, jadi seperti ini patokannya cuma satu aja para moms, dan mungkin para moms pasti ingat lah ya, setahun 4-7 kosakata harus biasanya harus sudah ada minimal 4 lah, 4 kosakata. Baik dokter, itu seperti apa ya dok penanganannya kalau misalnya sudah terjadi speech delay? Jadi untuk penanganan speech delay, karena kebanyakan datang ke tempat kita itu ya Risma ya, memang jarang sih yang umur setahun. Biasa kebanyakan itu datang pada usia paling cepat 2 tahun. Tapi ada juga yang lebih dari itu, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi mungkin para momsnya nunggu nih, mungkin kan setelah ditunggu 3 tahun kok nggak ada produksi kata, baru dicari dokternya. Jadi kebanyakan datang tuh agak sedikit terlambat sih, tapi nggak apa-apa kan, ada pepatah lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Jadi ada juga tuh yang pada usia 7 tahun. Nah kalau 7 tahun itu kita agak susah, bukan susah sih, untuk kemampuan perbaikan klinisnya itu bisa, tapi agak sedikit lama dibandingkan dengan usia 2-3 tahun. Kenapa? Karena itu tadi yang kita perbaiki itu mielinnya. Mielin itu zat yang terdapat dalam serabut putih otak. Nah itu yang menyebabkan kencang tuh nanti lompatan sarafnya yang langsung masuk ke pusat motorik bicara sang anak gitu. Jadi itu jangan tuh apa nih ya dok kalau udah dapat speech delay ini. Nah pertama kita harus tahu nih kenapa sang anak speech delay, kita harus tes pendengarannya ya, karena kalau ada gangguan pendengaran otomatis kan dia nggak bisa mendengar, jadi kan impuls rangsangan suara nggak masuk, jadi itu yang menghambat untuk produksi bicara dia. Nah kita tes BERA. Kemudian kalau itu udah ini normal kok ininya. Nah kalau kita rekam EEG. Jadi kita lihat gelombang dasar otak si anak. Nah gunanya untuk apa? Itu Risma seperti kita bangun rumah, fondasinya harus bagus kan. Jadi seberapa tingkat rumahnya nggak apa-apa itu kalau asal fondasi rumahnya bagus kan. Jadi mau tingkat 100 ya nggak masalah, tapi fondasi rumahnya itu harus bagus. Nah, itu juga dengan otak. Nah, fondasi dasar otak gelombangnya itu harus bagus latar belakangnya. Nah, jadi kita mau lihat kebanyakan yang kita EEG itu ada sedikit mengalami perlambatan. Misalnya nih, anak umur 4 tahun, dia seharusnya sudah 8 Hz itu gelombang latar belakangnya, tapi kebanyakan misalnya ada 3-4 Hz, habis itu atau 2-3 itu mengalami perlambatan. Nah, itu jadi satu kita EEG. Kemudian nanti tapi ini biasa tahap terakhir, saya MRI, kita mau lihat nih perkembangan serabut otak putih dengan serabut otak abu-abu dan mielinnya itu bagaimana di daerah pusat motoriknya atau di daerah seluruh otaknya. Nah itu kemudian kemudian nanti untuk terapinya biasanya ada terbagi 2, yang berhubungan dengan obat-obatan atau medikamentosa dan yang tidak berhubungan dengan obat-obatan atau non-medikamentosa. Nah, kalau medikamentosa tadi, obat-obatnya itu biasanya kita berikan adalah untuk mengaktifkan mielin ke seluruh otak, termasuk ke pusat motorik bicara. Itu ada obatnya. Ya, kemudian karena dengan mielinnya cepat, nanti pelan-pelan akan memberikan nutrisi ke seluruh daerah otak termasuk pusat motorik bicara. Pelan-pelan nanti kalau kita EEG per 6 bulan, pemeriksaan EEG itu akan
gelombangnya itu udah lebih bagus dari 34 mungkin sekarang sudah 56 gitu. Jadi ada pantauan EEG. EEG itu elektroensefalografi. Nah, yang kemudian kalau yang non medikamentosa itu biasanya berhubungan terapi bicara tuh perlu. Kemudian nah, untuk merangsang terapi bicara ini kan juga ada pusat-pusat motorik tertentu nih Risma kan. Jadi kalau saya nih akan lakukan latihan brain gym. Jadi yang berhubungan dengan pusat motorik bicara, misalnya lengthening foot, kemudian spinal walking itu saya latih para mamsnya itu di rumah. Latihan ya Bu, pagi sore. Nah, itu untuk membuka pusat titik motorik bicara, kemudian untuk menstabilkan saraf sensorik, karena kalau untuk berbicara sensorik juga harus bagus Risma. Nah gitu. Jadi dibutuhkan kerjasama dengan bundanya ya dokter ya. Ya selain itu dok stimulasi. Stimulasi. Kemudian nanti kan kadang-kadang anak dengan speech ini kan ada sedikit dia kan dia kesulitan mengikuti perintah, otomatis kan dia akan agak sedikit hiperaktif kan. Nah, kalau terlalu hiperaktif sekali kita akan kurangi hiperaktifnya, kita akan meningkatkan atensinya atau fokusnya. Nah, itu nanti ada obatnya juga. Oke. Baik dokter. Jadi misalnya nih dokter, ada dari sahabat edukasi yang mempunyai anak atau saudara yang mengalami speech delay, itu datangnya kemana dokter? Oh ya, boleh seandainya ada yang mengalami speech delay bisa datang ke kita, ke dokter spesialis saraf, konsultan saraf anak ya. Polisaraf. Ya, di Polisaraf. Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Harinya dokter? Kalau hari kita khusus saraf anak hari ini Risma, hari Rabu. Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jam 9 sampai jam 2, jam sebelum azan duhur lah. Baik dokter, terima kasih dokter atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi sahabat edukasi. Sahabat edukasi, demikianlah bincang kita pada hari ini. Dan bagi sahabat edukasi yang ingin mendapatkan informasi-informasi kesehatan lainnya, sahabat edukasi dapat mengunjungi channel YouTube kami yaitu RSUDZA PKRS, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Sri. Semoga bermanfaat ilmunya ya dok. Dan terima kasih juga kepada sahabat edukasi yang telah menemani kami dari awal acara hingga akhir acara. Dan akhir kata, saya Risma sebagai host dan tim hebat PKRS RSUDZA mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.